Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri nomor 45 Strip 5 Teluk Nyelau. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan Majelis Guru SD Negeri nomor 45 Strip 5 Teluk Nyelau. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sama-sama bisa hadir di ruangan ini dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 2 yaitu Muhammad Asrori untuk melaksanakan praktek baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya salawat beserta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum Pak Asrori untuk menyampaikan praktek baiknya kepada kita semua, yang pertama kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan arahannya kepada kita semua. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati guru penggerak angkatan ke-11, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, yang mana kita semua pada hari ini mengikuti kegiatan praktek baik guru penggerak angkatan ke-11, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Guru, pada hari ini saya harapkan kita semua mengikuti apa saja arahan dari guru penggerak kita. Semoga Bapak Ibu guru bisa menyerap ilmu yang didapat oleh guru penggerak kita. Sekian, terima kasih. Ibu serahkan kepada guru penggerak. Ibu serahkan kepada Pak Adun yang sebagai pembawa acara. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas arahannya, yang mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa sama-sama juga sambil belajar yang apa nanti yang disampaikan oleh Pak Asrori. Kepada Pak Asrori kami persilahkan waktunya untuk menyampaikan praktek baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 45, selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru yang saya banggakan yang bisa hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini bisa berkumpul di kelas ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana ini adalah menjadi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Kami dituntut untuk menyampaikan apa yang telah kami dapatkan selama proses pembelajaran di guru penggerak, di mana budaya positif ini termasuk dalam modul 1.4 atau modul yang terakhir dari modul 1, yaitu dalam modul 1 itu ada 4 modul yang dipelajari. Yang pertama itu filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara,
yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga yang keempat baru budaya positifnya. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi saya hanya ingin menyampaikan apa yang telah kami dapatkan di dalam proses pembelajaran guru penggerak ini. Izinkan saya menampilkan slide-nya. Untuk yang kita pahami budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang disepakati, ya, nilai-nilainya itu keyakinan universal. Artinya keyakinan universal itu kalau misalnya kita kayak di sekolah kita sudah ada yakinan setiap pagi Jumat, itu baik dan semua orang berkeyakinan bahwa semua kegiatan itu baik, itulah namanya keyakinan universal. Artinya keyakinan atau aturan yang semua orang mengatakan bahwa itu baik, itu namanya keyakinan universal, ya, yang ditetapkan di sekolah. Jadi budaya positif seperti salaman pagi, yang itu, terus berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum pulang, itu juga termasuk menjadi budaya positif, budaya yang baik. Mungkin itu yang kita paparkan untuk ini. Selanjutnya, konsep inti budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, itu ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru, ini penjelasannya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi yang dimaksud kita belajar berdiferensiasi itu, kita bukan mengelompokkan, ya, rupanya Bapak Ibu, bukan mengelompokkan. Misalnya kita belajar matematika, bukan dikelompokkan, misal penjumlahan kali penjumlahan puluhan. Jadi itu kita mengkelompokkan berdasarkan nilai minat anak. Misalnya anak ini sukanya penjumlahan, dia kadang anak ini angka itu dia tidak suka, tapi kalau dikasih misalnya gambar buah-buahan atau apa, suruh menjumlahkan, itu dia suka. Jadi kita mengelompokkan berdasarkan minat belajarnya. Misalnya kan ada anak tuh langsung 5 tambah 5 dia bingung, tapi kalau dibuat ada 5 apel ditambah 5 jeruk, nah itu dia lebih suka karena dia mungkin beda di pemikirannya. Jadi maksudnya berdiferensiasi itu adalah tidak keluar dari konsep pembelajarannya, bukan misalnya seperti ini, kita belajar bahasa, kamu serahlah, kamu belajarnya apa yang kamu suka, bukan seperti itu, tapi sesuai dengan pembelajarannya, tapi dengan metode, dengan menyesuaikan dengan minat belajar siswanya. Di sini maksudnya profil Pancasila. Jadi dari itu nanti kita harus tetap mengacu kepada profil Pancasila. Yang pertama itu di situ ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bernalar kritis, mandiri, kepribadian global, gotong royong. Nah itu termasuk profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya profil Pancasila ini termasuknya ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, mandiri, gotong royong, bernalar bisnis dan kreatif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku menjadi kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi diharapkan dengan adanya disiplin positif itu nantinya membuat anak itu perilakunya itu menjadi lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup. Ini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, di dalamnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus kasih sayang dan rasa terima kasih. Dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi anak kita itu selain butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu ada dipedulikan. Jadi kita mencoba untuk mempedulikan anak, berbagi kerjasama, semuanya itu dibutuhkan oleh anak atau manusia. Penghargaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi dan didengar. Misalnya kebebasan di sini mencakup mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang terakhir itu kesenangan, bermain, humoris, antusias dan tertawa. Dari kelima kebutuhan dasar ini semuanya sangat dibutuhkan oleh manusia. Bertahan hidup. Kalau untuk di sekolah, misalnya kan untuk SD itu mungkin ada ilmu tambahan dari Pak Asrori. Biasanya kan untuk SD untuk bertahan hidup kan panjang tuh ceritanya. Ya betul Pak. Bisakah kalau di sekolah itu kita melakukan pendidikan kepada anak supaya bisa bertahan hidup? Untuk bertahan hidup itu sebenarnya kalau kita itu pendidikannya untuk di sekolah itu kita makanya ditekankan di P5 itu Pak. P5 itu ada pembelajaran yang ditonjolkan adalah life skill-nya. Cuman kalau untuk kita mungkin yang untuk SMA, SMK itulah yang dari life skill-nya. Cuman kalau untuk kita sekolah ini bisa membuat anyaman seperti itu yang nantinya dimana dari hasilnya itu bisa untuk dikembangkan dan dijual di bekal dia di waktu dewasa. Itu namanya di situ. Cuman kita di sini adalah membahas kebutuhan dasar manusianya ya. Jadi kalau untuk di sekolah untuk bertahan hidup itu bisa kita membuat anyaman atau artinya kita menampilkan atau menimbulkan bakat dan minat anak itu yang nantinya bakat dan minat anak itu bisa dikembangkan di kemudian hari itu. Contoh kemarin kita ada yang fashion show itu. Mungkin bagi anak-anak yang dia bakatnya seperti itu nanti dia timbul lah bakatnya itu akan timbul dan nanti dia angan-angannya akan nanti aku kalau sudah besar pengennya seperti ini. Itu menjadi dan itu nanti akan untuk menjadi bertahan hidup. Ini memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oke. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi kita ini
punya motivasi dalam bertindak. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini misalnya kita kalau untuk motivasi perilaku manusia itu, kalau kita contohkan ke anak gini, anak dikasih PR kalau langsung dikerjakan sampai rumah, nanti takutnya kalau kerjakan dapat hukuman dari guru. Itu dia masuk ke untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu maksudnya contohnya di situ. Atau kita sebagai guru mengerjakan sesuatu, kalau tidak dikerjakan nanti kena hukuman. Artinya kesadaran kita itu karena kita takut gitu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau aku pengennya belajar rajin lah, nanti biar dapat juara 1, nanti juara 1 nanti dapat hadiah. Itu maksudnya di sini. Jadi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang yang maling itu dia tidak maling karena takut nanti dihukum. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu tadi contohnya sudah saya sampaikan, misalnya pengen belajar dengan rajin, nanti pengennya dapat juara dan dapat hadiah. Terus yang ini yang ditekankan di dalam pendidikan guru penggerak itu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau di dalam guru penggerak itu yang ditekankan itu adalah di yang 3 ini, Pak. Artinya makanya di dalam guru penggerak itu kalau kurikulum merdeka itu nggak ada lagi sebenarnya ranking itu, Pak. Ranking untuk pembagian lapor itu tidak. Dan di dalam sini nih tidak, maksudnya jadi kita tidak diharap atau ditekankan ya. Misalnya ranking 1 ini, karena apa? Dengan kita memberikan ranking itu berdasarkan studi yang kami pelajari, itu membuat orang yang juara 1 itu sombong. Terus yang membuat yang tidak juara itu malas aku, paling tidak bisa juga aku, membuat dia putus asa. Jadi kami kemarin sempat bertanya, jadi untuk mensiasatinya itu kita lebih bisa piagam penghargaan gitu, tapi tidak pakai ranking karena kita selama ini dari SD, saya pun masih berpikiran dulu kalau saya nggak dapat ranking atau berarti bodoh gitu kan. Kalau ranking 1 berarti wow, pintar. Jadi sebenarnya paradigma seperti itu atau pandangan seperti itu, itulah yang yang akan diluruskan lagi gitu. Oke, ya, sampai di sini kita masih motivasi perilaku manusia. Ya, posisi kontrol guru. Jadi kontrol guru ini biasanya ada penghukum. Ya, ini ada hukum, telat dihukum atau seperti apa. Terus membuat merasa bersalah. Terus sebagai teman, pemantau, terus manajer. Dari keempat ini, posisi kontrol guru ini, kalau sebagai penghukum seperti itu tadi, misalnya ada yang tidak mengerjakan PR disuruh push up, itu sebagai penghukum. Kenapa kamu nggak mengerjakan? Itu terus membuat rasa bersalah itu. Kita tidak boleh juga di dalam guru penggerak itu membuat anak merasa bersalah gitu. Misalnya tidak mengerjakan PR, macam mana kamu tidak mau mengerjakan PR, mau naik kelas sampai dah. Artinya kan dia secara tidak langsung dalam otaknya itu terpikir bahwa aku yang salah nih itu kan. Nanti kita nih penghukum, Pak, penjelasannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ini kata-kata, misalnya kamu dengan ucapan yang tidak baik itu juga
termasuk menghukum ya. Yang menjalankan posisi penghukum, orang-orang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat-alat. Orang yang senantiasa lebih ya, saya ulangi, orang yang senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat lebih menekan murid. Lebih dalam lagi. Jadi dia menekan murid itu lebih dalam lagi. Guru-guru yang dapat menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, itu kalimat penghukum. Terus, kamu selalu saja salah, itu juga kalimat penghukum. Terus selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kalau ada anak yang terakhir selesai, kalau kita mengucapkan seperti itu berarti kita berposisi sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya. Ciri khas penghukum adalah suara nada tinggi, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu contohnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Ini contohnya yang penghukum, Pak. Nanti ada semua. Ini membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kan dia anaknya akan merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi dengan kita mengucapkan Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, maka anak dia akan mempunyai pikiran bahwa dia itu nilainya buruk tentang diri dia. Dia menilai diri sendiri itu buruk. Murid-murid tidak merasa berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya, kita sebagai teman. Jadi guru itu kalau sebagai teman itu, teman tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Jadi kalau kita dengan murid itu memposisikan sebagai teman, itu ada dua kemungkinannya, bisa menjadi dampak negatif, bisa juga menjadi dampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu. Terus atau ya sudah kali ini tidak apa-apa. Misalnya anak membuat kesalahan gitu ya. Nanti kita ngucap ya sudah kali ini tidak apa-apa, itu adalah sebagai teman. Atau nanti Bapak bantu bereskan. Jadi misalnya anak membuat kesalahan atau menghamburkan apa, nanti kita ngucap ya nanti saya yang bereskan, seperti itu. Dari berdampak negatif dari posisi kontrol teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, itu yang ditakutkan. Ya kalau kita sebagai teman, nanti anak itu akan berpikiran, saya berpikir Bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Itu dari sisi negatifnya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Mungkin sampai di sini paham Pak ya, Bu? Oke. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Memantau berarti mengawasi, pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol, pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi gini, kita kemarin kan sudah membuat keyakinan kelas. Kenapa dia dinamakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan atau menjawab? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi, Pak, ada? Oke, saya jaga ya. Kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu orang. Jadi kita sebagai guru, peraturannya ya nggak boleh ribut, nggak boleh ganggu kawan. Tapi kita yang buat. Tapi kalau keyakinan kelas itulah kita membuat peraturan itu bersama-sama dan disepakati. Itu disebut keyakinan kelas. Misalnya kita pasrahkan dengan anak silakan buat peraturan kelas kita yang nantinya akan kita sepakati dan menjadi keyakinan kelas. Jadi misalnya anak si A maju tulis tidak boleh ribut, si B maju seperti yang kita lakukan kemarin di kelas tidak boleh ganggu teman, dan itu nanti dibacakan dan disepakati. Jadi kalau fungsinya sebagai pemantau, kita sebagai guru, nanti kalau ada yang ribut, misalnya Budi, kenapa kamu ribut? Apa nggak ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Maka itu namanya kita posisi kontrol. Artinya mengembalikan kesadaran siswa apa yang telah dia yakini bahwa di kelas tidak boleh ribut. Itu kita sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Kalau manajer ini yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi kalau kita sebagai manajer itu lebih luas lagi. Misalnya ada anak ganggu temannya, nanti sedangkan di kelas tadi sudah kita buat keyakinan kelas tidak boleh mengganggu teman. Kalau ada anak yang seperti itu mengganggu teman, pertanyaan apa yang kita yakini kemarin? Pak, kita tidak boleh mengganggu teman. Oke, apa kamu meyakininya bahwa mengganggu teman itu nanti seperti apa? Dia kan nanti akan jawab mungkin mengganggu teman membuat teman menangis atau apa. Jika kamu meyakininya bahwa mengganggu teman itu buruk, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Sesuai di kalimatnya. Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi kita menggali lagi anak itu memperbaiki dirinya sendiri dari kesalahan. Kitalah yang memandu untuk memperbaiki anak tersebut dalam mengakui kesalahannya. Oke, kita memecah. Ini yang keenam, kita membuat segitiga restitusi. Jadi yang itu tadi posisi kontrol guru tadi, sedangkan yang ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri dari berbuat salah. Restitusi ini bukan untuk kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kita ini segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jika dari ini penjelasannya, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi.
Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah atau merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Hal perlu dilakukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pentingnya menanyakan keyakinan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi ini dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab. Oke, keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas, kita bahas keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat mendisiplinkan murid. Contoh keyakinan kelas, ini contoh-contohnya. Oke, sudah habis sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Ada Pak? Itu tadi yang untuk 5 guru tadi. 5 posisi kontrol. Iya, yang menghukum. Iya. Ini Pak ya. Iya. Oke. Itu maksudnya 5 posisi kontrol tersebut, apakah semuanya harus dimiliki oleh guru sebaiknya dalam kelas ataupun di sekolah, ataupun hanya manajer di posisi kontrol manajer yang kita harus pakai? Apakah yang menghukum, membuat merasa bersalah itu mungkin itu memang kurang bagus, tapi untuk sebagai teman, untuk pemantau kan semuanya ada efeknya tuh, ada negatif dan positifnya. Nah, terus apakah itu hanya diambil sebagai kita guru itu sebagai manajer saja, atau seperti apa yang namanya? Oke, baik Bapak, terima kasih. Posisi kontrol guru itu dikembalikan ke kita itu sebagai penghukum, tapi itu yang sifatnya, kalau yang sifatnya berat itu tetap harus dihukum. Misalnya dia membuat tindakan kriminal, artinya tetap itu harus dihukum gitu. Tapi untuk menyelesaikan yang sifatnya yang terjadi di masih kenakalan anak-anak gitu, maksudnya bukan kriminal ya. Kalau untuk kriminal memang tetap harus sebagai penghukum. Oke, mungkin itu saja ya. Atau ada yang lain? Ada tadi itu dampak positif dan negatif untuk pemberian perankingan. Oh, perankingan, oke. Iya, tadi kan juga disampaikan kalau perankingan itu sebagian kan ada berpikir sebagai motivasi. Iya betul Pak, memang ada dulu. Iya, kalau tidak ada perankingan, apa juga yang belajar dan juga perankingan nilainya samalah semuanya. Ya betul Pak. Kami di LMS-nya itu ada, sebentar, kalau perlu saya bisa tampilkan. Memang kalau itu perangkingan sistem penghargaan itu dia ada 2 dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya sesuai apa yang dikatakan Bapak tadi, membuat semangat anak itu untuk belajar semakin giat. Tapi untuk yang anak yang maaf mungkin di bawah rata-rata, dia merasakan santai aja lah, paling aku belajar giat pun tidak akan dapat ranking, saya tidak akan bisa ngalahkan. Itu sisi negatifnya gitu. Jadi semuanya itu ada sisi positif dan juga ada sisi negatif. Jadi makanya kalau di dalam guru penggerak tidak
Artinya boleh seperti itu. Tapi kalau untuk pemberian hadiah itu kurang disarankan. Maka dibuatlah yang lebih mungkin piagam seperti itu. Nah, sebenarnya dia itu udah ada penomoran itu yang enggak di Pak. Kalau ranking 1 berarti kan nomor 1 membuat dia anaknya merasa aku paling pintar gitu, seperti itu. Sama kita kadang nih tidak menaikkan kelas anak itu sebenarnya 2 kemarinnya. Ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Sisi positifnya ya artinya anak tuh nggak akan tinggal kelas gitu kan. Artinya semuanya diharapkan sesuai ya umurnya. Karena apa? Kalau di Dapodik itu tinggal kelas umur 12 tahun lewat dia akan dikeluarkan sendiri dengan otomatis. Tapi sisi negatifnya malas aja dia, yang penting nanti naik juga lah katanya. Itu peran guru itu untuk membuat kesadaran Pak. Kita dikedepankan itu membuat kesadaran anak dengan itu tadi, dengan 5 posisi kontrol guru tadi dikatakan. Hasilnya 20 tahun yang akan datang. Iya, seperti itu betul lah. Hasilnya itu kita bisa menikmati 20 tahun yang akan datang. Dan di dalam guru penggerak sebelum kita masuk modul 1.4 ini kita disuruh buat angan-angan nanti anak didik saya 15 sampai 20 tahun lagi nanti pengennya jadi apa, seperti apa yang kamu inginkan gitu. Misalnya kita menginginkan ada dokter, ada apa gitu kan. Terus nanti dari situ kita digali lagi, sudahkah kita memenuhi kebutuhan dia untuk mewujudkan cita-citanya 20 tahun ke depan gitu. Makanya di situ ada pembelajaran 5 posisi kontrol itu. Kalau kita nanti saat ini memberikan pelayan kepada anak sebagai penghukum, di situ kan ada plus minusnya. Oh, nanti anak akan seperti ini, merasa seperti ini. Jadi dari situlah kita pentingnya belajar 5 posisi kontrol gitu. Itu di awal pembelajaran seperti itu. Disuruh kita membayangkan anak kita nanti 15-20 tahun itu pengennya dia seperti apa gitu. Nah, terus dia dari pembelajaran itu disuruh, sudahkah kita memberikan pelayanan sesuai dengan 5 posisi kontrol itu, dan kita sebaiknya itu di level mana, yang sebagai teman, manajer atau apa gitu. Kalau sebagai penghukum nanti kedepannya namanya seperti apa, merasa bersalah atau apa itu, kita menghukumnya sebagai fisik. Oke, mungkin itu saja ya. Iya. Oke. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.